Pak, kami di sini ingin bertanya tentang penanaman jagung ini Pak, mulai dari persiapan lahannya sampai penanamannya. Nah, untuk pertama tuh persiapan lahannya itu Pak, apa yang perlu dilakukan dengan lahannya itu pertama tuh hutan kah atau Oh ya, seperti apa? kalau pertama kita mungkin lihat dari lahannya dulu lah. Kalau misalnya lahan itu sudah pernah dipakai, kita cukup dibajak. Setelah dibajak kita diamkan dulu, misalkan 3 minggu atau 2 sampai 3 minggu. Habis itu baru kita larik, dibikin jalur gitu kan. Nah, kalau misalkan lahan itu masih lahan yang belum pernah digarap, itu biasanya kita bajakan 2 kali. Soalnya kalau yang belum digarap itu kan tanahnya otomatis masih keras, belum gembur lah gitu. Jadi dibajak dulu, nanti misalkan 3 minggu dibajak lagi, baru nanti yang dilarik. Jadi kalau misalkan tanahnya itu baru, ada 3 proses. Tapi kalau misalkan tanahnya itu sudah pernah, itu cuma 2 proses. Nah, ini yang sudah piala ini Pak, apakah pernah dipakai sudah atau baru pertama kali? Kalau yang ini kan, kalau yang sekarang karena sudah dipakai sekitar 5 tahun kan. Nah jadi cuman waktu awalnya itu yang tidak pernah dipakai. Jadi tahun pertama itu 2 kali bajak, baru bikin ngelarikan atau juring gitu kan. Nah, setelah itu tinggal dibajak, langsung bikin larikan atau juring gitu aja. Itu pembajakannya tuh pakai traktor atau? Iya, pakai traktor gitu. Nah, pembajakannya itu lahannya ada berapa luasnya tuh? Kalau yang di sini kalau dalam satu luasan itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 1 gitu kan. Cuman kalau total sekarang yang dikerjakan kurang lebih 8 hektar. 8 hektar itu berapa hari pembajakannya untuk pembajakan pertama? Bajak pertama, kalau untuk bajak pertama itu mungkin 1 hektar maksimal mungkin 1 hari itu, karena tergantung dengan traktor. Karena kalau traktor yang bajak 3 mungkin 1 hektar itu maksimal 1 hari. Cuma kalau yang traktor yang lebih besar dengan bajak 4 itu bisa sampai 1,5 sampai 2 hektar per hari. Jadi tergantung. Kalau sampai berapa? 7 hektar tadi harus 7 hari itu? Ya, kalau dengan bajak 3 mungkin 7 hari pengerjaan gitu kan. Kalau dengan bajak 4 ya paling 3-4 hari lah gitu. Itu sehari itu ada berapa jam Pak untuk membajaknya itu? Pembajakan itu biasanya kalau cuaca tidak habis hujan, misalkan bisa mungkin dari pagi, anggaplah jam 8 sudah mulai start. Cuman kalau misalkan kemarin hujan, hari ini mau bajak, hari ini ibaratnya tuh harus mengeringkan dulu lah sedikit ya, anggap jam 10 jam 11 baru mulai. Jadi kalau ini misalkan sampai sore, kalau memang tidak ada hujan itu bisa aja sampai jam 5 mungkin bisa aja. Terus untuk pekerjanya itu berapa orang Pak untuk 7 hektar itu? Pengolahan lahan ya. Kalau pengolahan lahan kan karena pakai traktor cukup dengan 1 orang aja, dengan 1 supir aja kan sudah cukup aja gitu. Kalau jumlah keseluruhan dari lahan sampai ke penanaman tuh berapa jumlahnya? Jumlah yang kerja gitu ya. Kalau jumlah yang kerja, kalau misalkan kayak traktor kan tuh kan cuma 1 orang. Kalau nanam sekarang kan jagung nggak yang kayak dulu dengan sistem tugal kan, sekarang pakai etek lah kan orang ngomong. Itu kebetulan ada eteknya 2, jadi kalau nanam cuma 2 orang. Tapi itu 2 orang itu maksimal kalau tidak hujan 1 hari dapat 1,5 hektar yang nanam. Kalau untuk pemupukan biasanya itu kalau di sana kan ada yang satu lahan itu sekitar 4 hektar, itu dikerjakan orang 8 sampai 10, itu 1 hari 1 kali pemupukan selesai. Nah, kalau pemetikan kalau waktu yang masih manual kemarin itu tergantung orang yang mau ikut. Bahasanya kalau misalkan ada yang banyak orang mau ikut 10 sampai 15 nggak jadi masalah. Tapi makin banyak kan makin cepat selesai.
Nah cuman kalau apa ya, satu setengah periode artinya 3 kali panen ini sudah coba pakai kombain panen. Kalau pakai kombain itu cukup satu supir dan dua di belakang untuk mengarungi jagung, itu aja. Terus apa lagi? Itu untuk pemupukan pakai alatnya atau cuman orang aja juga kan? Kalau pemupukan masih manual, masih pakai apa, orang dipupuknya ditaruh di ember kan, dibawa ditabur gitu aja, masih manual. Nah itu pupuk yang digunakan itu sekitar berapa Pak kalau dalam satuan hektar? Kalau jagung itu pemupukan kan ada 2 kali. Pupuk dasar 1 kali, itu kan pupuk kandang. Awal tuh. Ya itu kan pupuk kandang, pupuk dasarnya. Nah setelah itu ada 2 kali pemupukan. Dalam 1 hektar itu kita pakai 8 sak biasanya, 1 kali pemupukan. Jadi kalau 2 kali pemupukan 1 hektar itu ada 16 sak. Itu pupuk kandang sama pupuk yang Bukan, kalau pupuk kandang itu sebagai pupuk dasar 1 hektarnya itu bisa dari 70 sampai 100 sak. Itu untuk pupuk dasar sebelum ditanam. Setelah itu kan ditanam, nanti umur 14 sampai 17 hari setelah tanam itu pemupukan pertama itu sekitar 8 sak 1 hektar. Nanti setelah itu baru pemupukan kedua sama 8 sak juga per hektar. berarti sebelum penanaman itu pemupukannya pupuk dasar itu kandang, ya pupuk kandang. Iya, pupuk dasarnya itu pupuk kandang. Yes, sudah pemupukan. Kalau untuk bibitnya Pak, pemilihan bibit jagung apakah sudah disiapkan? Kalau bibit untuk sementara ini yang biasa saya pakai itu BC 18, ya kan, ada NK 212, BC 226. Itu memang apa ya, ibaratnya itu bibit yang produksinya lebih tinggi dibanding bibit lain untuk di daerah kita, ya kan. Jadi kalau bibit memang ngaruh lah dalam penanaman ini, karena kalau kita perawatannya tepat, tapi kalau memang dari bibitnya sudah kurang, mungkin ya kurang juga. Nah, untuk pemupukan tadi Pak itu 1 hari selesai berapa hektar? Kalau itu kan tergantung dari yang kerja nih. Ya, yang Kalau kerjanya. misalkan ya, kalau rata-rata misalkan tadi kan 8 sak itu untuk 1 hektar 1 kali pemupukan, ya kan. 1 orang itu anggaplah dalam 1 hari itu dia ringannya untuk 3 sak. Jadi tinggal dikalikan ya, tinggal dikalikan. 1 orang itu misalkan dia sanggupnya 3 sak, berarti kalau misalkan 1 hektar, kalau 2 orang kan berarti kurang baru 6 sak. Nah jadi kita tinggal kalkulasikan, kalau misalkan ada misalkan 3 hektar nih, 3 kali 8 kan 24. Berarti kalau 24 itu kita bagi 1 orang ke 3, berarti kan perlu 8 orang kan. Berarti 1 hari 8 orang pekerja itu cukup untuk 3 hektar. Pupuk yang digunakan selesai pupuk kandang, pupuk yang kedua. Oh ya, pupuk kandang itu yang dasar, pupuk yang kimia itu pupukan pertama sama yang kedua. Jadi apa ya? Kalau pupuk kandang itu, kalau saya nyebutnya pupuk dasar ya, bukan pemupukan gitu. Nah, sebelum tanam. Nah, kalau yang pupuk digunakan untuk tanam 1 sama tanam 2 itu urea sama ponska dicampur. Itu perbandingannya berapa Pak? Urea sama- Kalau perbandingan pemupukan pertama itu biasanya saya gunakan 2:1, itu urea yang 2, 1 yang ponska. Tapi dibalik nanti pemupukan yang kedua itu 2:1 tapi ponska yang 2, bukan yang urea. Jadi sama, ibaratnya kalau dikalkulasikan Kalau sama. jarak waktu pemupukannya itu kan berapa hari atau berapa bulan dari yang 1 ke 2? Kalau dari tanam ya tanam 14 hari itu udah bisa untuk dipupuk, ya kan. 14 hari misalkan dipupuk, nanti setelah itu 35 hari, 30 sampai 35 hari atau 40 hari setelah tanam itu baru disusul pemupukan yang kedua. Untuk awal penanamannya itu Pak, penanamannya itu pakai alat sudah atau
Masih sudah manual. sudah pakai alat, cuman bahasanya bukan mesin, cuman alat ya etek itu kan alat tanam aja, bukan mesin gitu kan. Kan ada alatnya gitu Pak kalau di sini. Alatnya ada, cuman sekarang lagi bawa dipinjam nanam kacang tanah. Menariknya namanya tadi etek-etek. Iya, etek lah kalau orang di toko pertanian bilangnya etek jagung gitu. Terus jarak tanamnya itu Pak berapa dari satu jalur itu? Kalau jarak tanam ya, kalau antara jalur nih, jalur sini sama sini misalkan kan ada 2 jalur, itu dari 70 sekitar 70 sampai 80 cm. Tapi kalau antara di dalam jalur itu jagungnya itu kalau pakai etek itu kan tergantung eteknya. Akan etek ada yang mata 10 misalnya gitu kan, ada mata 7. Jadi kalau mata 10 itu berarti jaraknya itu satu dengan yang lain ini itu 15 cm, karena etek itu perputarannya 1,5 meter. Cuma kalau saya itu etek yang 10 itu saya lepas 1 atau 2, jadi matanya itu 9 atau 8. Nah jadi saya ngambilnya karena eteknya 2, jadi sebelah sini misalkan ini 8, sebelahnya itu 9. Nanti 9 selang-seling 8 9 8 9. Cuma kalau antara garis antara larikan itu 70 sampai 80. Itu apakah ada penyiraman Pak di saat penanaman itu atau tidak ada? Kalau penyiraman nggak ada ya, soalnya iya masih mengandalkan hujan lah itu. Berarti pas sudah tanam itu kan perlu disiram atau enggak? Iya. Nah, penanaman tadi ada 2 etik, berarti orangnya itu ada 2 pekerjanya Pak. Iya. Itu kayaknya berapa hari selesainya atau berapa? Kalau 2 orang misalkan cuaca cerah, kemarin cerah, berarti hari ini pagi sudah bisa berangkat kan. Itu sampai sore 2 orang itu 1,5 hektar bisa selesai. Berarti kalau normalnya itu 8 paling nggak sampai jam 4. Nah, cuman kalau penanaman itu kalau saya ngambilnya itu per hektar. Jadi upah itu per hektar, tergantung si yang kerja. Kalau dia pengen misalkan nih cuaca cerah, kemarin nggak hujan juga, dia jam 7 sudah berangkat ya kan, jam setengah 6 baru pulang, ya itu hasilnya dia lebih banyak kan gitu. Cuma kalau ukurannya harian kan rata-rata orang jam 8 sampai jam 4 sudah pulang. Sama kayak pemupukan itu kalau saya itu ngambilnya itu adalah per sak, saya upahnya per sak. Misalkan yang kerja 10, yang ditabur berarti misalkan 30 sak, berarti satu orang itu punya bagian 3 sak. Nah jadi gitu, jadi ibaratnya apa ya, bukan harian ya kan. Kalau rata-rata orang kan banyak kalau kerja itu kan yang harian. Nah kalau saya artinya kalau harian itu saya kurang enaknya bahwa saya ini yang punya kerjaan, saya harus punya target gitu kan. Targetnya dari saya yang menentukan, bukan pekerja. Nah itu, jadi kalau misalkan memang cerah, oke, lebih pagi berangkat, lebih banyak yang dikerjakan, lebih banyak juga saya bayar gitu kan. ada yang ditanyakan. Nah, untuk traktor Eva itu bahan bakarnya kira-kira kalau 1 hektar itu berapa? Kalau 1 hektar dari bajak sampai ini ya, sampai bajak kan, habis itu dilarik kan, mungkin sekitar 15 liter mungkin. Itu 1 hektar. Kurang lebih lah ya, mungkin 15 sampai 20 mungkin. Bahan bakarnya. Iya. Berarti itu banyak sama kalau sudah dibajak langsung dilihat kalau ada waktu. Kalau saya biasanya saya diamkan dulu, jadi habis dibajak ya mungkin 2 atau sampai 3 minggu baru dilarik. Cuman itu kan tergantung sama situasi sama Tanahnya. iya. Kalau misalkan tanam pertama itu kan lebih banyak waktu nih untuk persiapan lahan. Tapi kalau tanam kedua habis panen, gimana caranya supaya cepat ditanam kan? Takutnya nanti keburu kemarau tuh. Jadi kalau misalkan tanam yang kedua itu bisa aja habis
dipanen, entah itu ditebas aja, ya kan biasanya kan banyak yang ditebas ditaruh di gundukan dibakar. Nah, atau misalkan kalau nggak ditebas langsung dirarik langsung ditanam itu. Karena kalau tanam kedua itu petani jagung itu rata-rata ngambilnya efektif waktunya. Tapi kalau mau tanam pertama kan dari bulan 8 bulan 9 misalkan mau persiapan lahan bisa gitu kan. Ya, ini cukup nah ya, mulai dari persiapan lahan sampai penanaman. Ya. Kayaknya cukup sih Pak. Oh, ya. Ini mungkin nanti ada lagi pertanyaan Pak. Minggu depan nanti saya wawancarai bisa Pak. Ya insya Allah kalau misal kalau memang ada pas di rumah ya bisa aja gitu.